Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode KNN. Jadi eh, kita akan mengimplementasikan metode KNN menggunakan pemrograman Python. Pada video sebelumnya bisa dilihat di channel YouTube saya sudah menjelaskan tentang metode KNN dan saya sudah memberikan contoh tentang metode KNN dengan perhitungan manual. Dan pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang implementasi metode KNN menggunakan pemrograman MATLAB. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan metode KNN menggunakan pemrograman Python. Jadi apa saja nanti yang diperlukan untuk implementasi metode KNN nanti akan kita jelaskan. Oke, kita langsung saja. Hal-hal yang dibutuhkan dalam pemrograman dalam implementasi ini adalah pertama adalah data, ya. Data pada kesempatan kali ini saya menggunakan metode menggunakan data iris, ya. Data iris ya. Data iris. Nah, ini adalah data irisnya. Jadi ini data yang saya gunakan. Data iris pada bunga, ya. Jadi nanti ini adalah datanya. Ada spallage, ada spallweight, ada petalage, dan ada petal weight. Di sini adalah varietasnya. Jadi varietinya ada Sentosa, ada Versicolor, dan ada Virginica. Jadi ini adalah varietasnya. Ada 3 varietas. Jadi ini adalah data yang akan kita gunakan nanti. Baik, kita langsung saja nanti pada programnya. Oke, dan sebelum ini kita lihat tadi bahwa data, jadi ini nanti, ya, inputnya itu ada 3 input, yaitu spallage, spallweight, petalage, dan petalweight. Sedangkan variety ini adalah targetnya. Jadi ini adalah outputnya nanti, ini inputnya dan ini outputnya, ya. Ini nanti targetnya, ya, atau ini adalah labelnya nanti. Dan perlu diketahui bahwa di pemrograman Python KNN, ya, di Python nanti dia itu tidak bisa membaca teks yang seperti ini, ya. Jadi ini perlu kita konversi dulu dalam bentuk angka, ya. Jadi nanti ini diubah, ya, kategori ini nanti diubah dalam bentuk angka, ya. Jadi anggaplah Sentosa ini kita wakili dengan 1 gitu, ya. Terus Versicolor 2 dan Virginica ini 3 gitu, ya. Jadi kita perlu ubah dulu ini. Oke, tuh. Nah, jadi ini data yang sudah saya ubah. Jadi untuk Sentosa itu sudah saya ubah, saya kategorikan menjadi, ya, angka 1. Jadi angka 1 ini dia itu mewakili Sentosa, terus 2 itu Versicolor, dan yang ketiga itu adalah Virginica. Dan untuk untuk mensimpelkan tulisan yang spallage, spallweight, terus petalite dan petalweight tadi, jadi saya sedikit modifikasi, ya. Ini jadi spallage saya ubah SL, spallweight
sweep, ya, petalight PL dan petalight PW, ya. Jadi ini nanti inputannya, hanya cuma untuk menyederhanakan tulisannya saja nanti di program biar tidak terlalu banyak menulis gitu ya. Oke, setelah itu data iris ini kita masukkan ke Python project ya, ke Python project. Jadi kita membuat sebuah folder yang namanya Python project. Oke, setelah selesai kita buka PyCharm-nya. Jadi untuk menjalankan program Python ini saya menggunakan PyCharm di sini. Ya, saya menggunakan PyCharm. Bagaimana cara penggunaan instalasi PyCharm dan Python nanti ada di video saya sebelumnya juga, nanti bisa dicari di channel saya. Di sana sudah lengkap bagaimana tutorial menginstal PyCharm dan Python. Oke, kita lanjut fokus di penggunaan KNN ya, di implementasi KNN menggunakan pemrograman Python. Nah, di sini ada ya, jadi untuk implementasi KNN ini kita membutuhkan beberapa library yang perlu kita masukkan ke dalam pemrograman Python, ke PyCharm ini ya. Salah satunya adalah Pandas, jadi ini adalah library yang perlu kita masukkan. Terus ada NumPy, terus ada Sklearn ya, Sklearn. Bagaimana cara memasukkan library ini ke dalam Python ya, ke dalam PyCharm ini? Ya, sangat gampang sekali. Kita ke file, di sini ada setting ya. Terus di sini ada project, Python project, nanti kita ambil Python interpreter di sini ya, interpreter, dan sini package-nya, library-nya ya, library-nya. Ada apa saja di sini yang sudah saya install? Ada Matplotlib, NumPy, OpenCV, Pandas ya. Terus ada Scikit-learn. Terus di sini ada Sklearn. Nah, ini Sklearn ini yang perlu kita install, atau nanti Scikit-learn ya. Ini juga perlu kita install. Bagaimana cara menginstalnya? Jadi tadi kan ada beberapa library yang dibutuhkan. Contohnya kita ingin menginstal sebuah package atau library, tinggal di sini saja ya, ditambah ini, kita tambah di sini, lalu kita cari library-nya apa yang akan kita install. Contohnya NumPy, tinggal diklik di sini NumPy. Nah, setelah muncul seperti ini ya, tinggal kita install package-nya saja. Tinggal kita install, tapi karena punya saya sudah ada ya, tidak usah diinstal ya, tapi harus connect ke internet untuk bisa menginstalnya. Kalau tidak connect ya tidak bisa ya. Jadi sangat gampang sekali bagaimana cara menambahkan library dalam PyCharm ya, library Python dalam PyCharm. Oke, nah kita lanjut saja. Saya akan menjelaskan tentang implementasi KNN ya dalam pemrograman Python. Oke, pertama kita mengimport. Jadi ketika kita sudah memasukkan di sini, ketika sudah terinstall semua package-nya di sini ya, NumPy, Pandas dan semacamnya, baru kita panggil di sini import, memanggil ya, bukan memanggil, memasukkan library Pandas ya ke dalam program ini. Import Pandas as pd gitu ya, terus import NumPy as np. Setelah itu from Sklearn, tadi kan sklearn.nextBirds, import ke nextBirds qualifier. Jadi ini adalah berarti dari Sklearn itu kita mengimport KNN di sini, KNN ya, seperti itu. Setelah itu baru kita masukkan datasetnya. Jadi dataset PD. Nah, jadi PD berarti ini ya, Pandas. Jadi kita menggunakan library Pandas ini, PD-red CSV. Berarti dalam hal ini kita menggunakan library Pandas untuk membaca file CSV. Jadi data irisnya itu berupa data.csv ya. .csv iris seperti ini, memanggil datanya, membaca datanya, lalu dimasukkan ke dalam dataset. Setelah itu kita
dataset, ya. Jadi dari data iris CSV apa saja data yang akan kita gunakan. Seperti itu. Jadi tadi kan ada data spalate, spalweight, ada petalite, ada petalweight, dan ada variety. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan semua data yang ada pada data iris CSV. Ya. Atau kita cuma ingin menggunakan 3 data sebenarnya, SL dan PL dan variety, ya. Bisa juga, silahkan, monggo. Tapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan semua datanya. Jadi SL, SW, PL, dan PW ini, ya, ini sebagai inputnya, sedangkan variety ini sebagai outputnya, ya. Oke, setelah itu, setelah kita membaca data yang akan kita gunakan, ya, dalam data iris ini, setelah itu data drop. Nah, apa ini? Ini maksudnya adalah kita menghilangkan data yang nilainya 0, ya, 0, ya, yang tidak ada datanya, none atau 0, itu kita hapus saja, ya, seperti itu, dianggap tidak ada, gitu ya. Jadi di sini drop. Nah, ini maksudnya menghilangkan data yang nilainya adalah 0, gitu ya. Setelah itu baru kita train data, ya, train data SL, SW, PL, dan PW. Train data ini adalah data uji coba, ya, data training. Di dalam KNN itu kan ada data training, ada data testing, ya. Jadi ini train data adalah data train, ya, data training, ya, atau data inputannya. Ada SL, ada SW, ada PL, dan PW. Terus ini ada train tab label. Ini adalah data targetnya. Ini data inputnya. Ini adalah data targetnya. Targetnya kan tadi variety, ya. Ada Sentosa, ada Versicolor, dan ada Virginica. Itu adalah targetnya, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini train label, ini targetnya. Itu adalah variety. Jadi ini adalah inputannya. Ya, inputannya, dan ini adalah data outputnya, gitu ya. Jadi nanti yang akan kita cari ketika kita memasukkan nilai SL, SW, PL, dan PW itu nanti varietinya masuk ke siapa? Sentosa, Versicolor, atau masuk ke Virginica, seperti itu. Setelah itu kita masuk ke KNN Neighbor Classifier, Neighbor dan Weight Distance. Ini maksudnya adalah kita memanggil metode KNN itu. Jadi ini adalah cara memanggil metode KNN itu, ya. Jadi di sini neighbor-nya kita menggunakan 3 tetangga terdekat, ya. Jadi di sini tetangganya kita menggunakan tiga tetangga terdekat. Terus untuk jaraknya kita distance, ini adalah metode yang ada di dalam KNN yang kita gunakan. Distance itu kita menggunakan equivalent distance. Jadi ke tetangga itu kita menghitung jarak di sana, yaitu menggunakan Euclidean distance. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk tes data, ya. Lanjut di sini tes data. Ini adalah data tes yang kita uji coba. Jadi nanti ketika kita memasukkan data ini itu masuk ke kelas mana, gitu ya. Varietinya nanti masuk ke mana? Masuk ke Sentosa, masuk ke Versicolor, atau masuk ke Virginica, seperti itu. Jadi tes data ini dia itu adalah nilai SL-nya ini SW-nya, dan ini PL-nya, dan ini PW-nya. Nanti yang kita cari ini ketika kita memasukkan data ini itu masuk ke variety mana? Sentosa, ke Versicolor, atau ke Virginica, seperti itu. Jadi seperti itu, ya. Terus ini KNN Fit Train Data NP Ravel Train Label. Ini adalah pemodelan KNN-nya, ya. Jadi ini adalah pemodelan KN-nya.
tinggal copy paste saja ya. Ini adalah pemodelan KNN-nya. Setelah itu kita class result KNN predict test data ya. Jadi ini maksudnya adalah KNN class result kita mencoba untuk memprediksi ya tes data tadi. Ini nanti masuk ke mana gitu ya. Masuk ke kelas mana atau masuk ke variety mana gitu. Itu print hasil klasifikasi. Nah, jadi nanti class resultnya itu masuk ke mana gitu ya. Hasil klasifikasi class result, jadi nanti ini memunculkan masuk ke kelas mana dia atau variety yang mana dia, seperti itu ya. Jadi ketika kita masukkan tes data ini nanti masuk ke kelas mana dia. Pada percobaan pertama ini kita jalankan gitu ya. Menjalankan hasil klasifikasinya ketika kita memasukkan tes data 5.6, 4.6, 2.4 dan 0,9 itu masuk ke kelas 1. Nah, coba kita ubah di sini ya. Kita ubah 3 semuanya. Sini 4 gitu ya. Sini 7 gitu ya. Kita jalankan lagi, ini masuk ke mana kira-kira? Oh, dia masuk hasil klasifikasi adalah 3. Tadi 3 itu adalah Virginica. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh yang sangat simpel dari penggunaan metode KNN. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.